Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana kutuba kullah. Ya Allah, mudahkanlah kami mempelajari bahasa Arab dan tundukkanlah semua kitab-kitab bagi kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Ustaz sekalian yang mendengarkan Ustaz dalam video ini. Mudah-mudahan bisa diikuti secara istiqamah insyaallah dalam pembelajaran kaidah al-lughah Arabiyah, kaidah dalam bahasa Arab, dan usaha harap mungkin semuanya istiqomah dalam mengikuti ataupun memahami insyaallah pelajaran ini. Kemudian bersalat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pembelajaran yang sebelumnya, di video yang sebelumnya Ustaz menjelaskan terkait dengan mengenal jabatan kalimat. Jadi yang pertama itu Ustaz membahas tentang baru terkait dengan isim, yaitu mengenal apa itu isim. Ustaz sudah bahas di video sebelumnya, dan sekarang kita masuk kepada mengenal fiil dan huruf yang mudah-mudahan ini bisa tuntas dalam satu video insyaallah. Nah, karena bahasa Arab ini itu terangkum dari jabatan kalimatnya ada tiga, ada isim, ada fiil dan huruf, maka pelajar pemula bahasa Arab ini mesti dia harus bisa membedakan itu. Ya, baik dalam konteks kalimatnya ketika dia melihat. Kalau mendengar mungkin dia tahu, kayaknya ini buku. Ada orang udah tahu dah, buku itu pasti isim karena benda kan. Tapi nanti antum semuanya akan belajar bagaimana membedakan dari teks kalimat. Nah, ini penting, nanti kita akan mempelajarinya secara bersama. Jadi orang yang pemula berbahasa Arab mesti betul-betul harus bisa membedakan kalimat mana isim, mana fiil, dan mana huruf. Karena kita tidak mungkin bisa membaca kitab kalau ini enggak clear. Pembahasan ini enggak clear, antum enggak bisa membaca kitab botak, kitab gundul. Kalau kita enggak bisa membedakan, oh ini isim ya, oh ini fiil ya, oh ini huruf ya. Nah, itu kalau enggak clear, mustahil bisa baca kitab. Bisa baca kitab, tapi mungkin asal-asalan ya lah, asal baca jadilah. Nah, oleh karena itu Ustaz akan membahas di sini dulu terkait dengan fiil. Kami sebelumnya isim sudah mengenal, baru pengenalan. Nah, sekarang kita mau mengenal fiil. Nah, fiil itu macam mana? Apa itu fiil ataupun ta'arif fiil? Jadi fiil dalam bahasa Arab itu ini Ustaz kutip dalam kitab yang lain ya, kitab Syarah Tufatus Salim maupun Jurumi. Jadi isim itu, fiil itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtu nafsi zamanin waq'an. Jadi yang dimaksud fiil adalah kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman atau waktu. Jadi katanya mandiri dan pengertiannya itu berbicara tentang waktu atau zaman. Dengan kata lain yang lebih enak dipahami itu fi'il itu adalah kata kerja. Jadi semua kata kerja itu pasti fi'il. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia. Kata kerja, apa aktivitasnya? Kamu lagi ngapain ya akhi? Ma taf'al ya akhi? Apa yang kamu kerjakan? Misalnya dia menjawab aghsilu thawban. Saya sedang mencuci pakaian. Mencuci itu
Isim, fi'il atau huruf. Itu sudah bisa membedakan. Oh, mencuci itu adalah bentuk pekerjaan. Pasti itu adalah fi'il. Jadi sudah tahu. Ya, mencuci, berenang, kemudian mandi, belajar, membaca, dan itu semuanya adalah bentuk daripada fi'il, adalah kata kerja. Nah, ini catatan contohnya misalnya di sini apa? Qara'a, yaqra'u, iqra', la taqra'. Jadi fi'il itu misalnya telah membaca, sedang membaca, bacalah, jangan membaca. Nanti antum akan mempelajari ini. Jadi fi'il itu ada bentuk zaman lalu telah membaca, sedang membaca, bacalah, perintah untuk membaca, jangan membaca adalah larangan jangan membaca. Nah, ini semuanya adalah gambaran daripada fi'il. Nah, catatan penting untuk antum semuanya, semua aktivitas bekerja itu pasti adalah fi'il. Jadi semua yang namanya aktivitas yang bekerja pasti fi'il. Yang lebih enak ya, memahami fi'il. Jadi antum sudah tergambarkan itu. Nah, catatan tambahan bagi pemula bahasa Arab, ini kita kan mau mengenal. Karena kita ini mau menguasai bahasa Arab, ibaratnya mau mendalami bahasa Arab, maka antum semuanya bagi pemula belajar bahasa Arab harus punya komitmen. Sekali lagi, punya komitmen dan berusaha menghafalkan aktivitas bentuk pekerjaan. Semua aktivitas bentuk pekerjaan dimulai dari hal yang sederhana, kemudian dipraktekkan dalam ucapan, baca, dan tulisan. Jadi catatan ini kita komitmen sama dengan isim sebelumnya. Kita berusaha menghafalkan semua nama-nama benda yang ada di muka bumi ini dimulai hal yang sederhana. Begitu juga dengan fi'il. Antum harus punya komitmen juga dengan fi'il ini. Dari hal yang sederhana. Kalau bicara isim itu lebih banyak lagi daripada fi'il ya. Kalau bicara fi'il itu jumlahnya nggak banyak. Yang paling banyak itu isim. Nah, fi'il ini antum juga harus punya kesungguhan, keinginan yang kuat untuk menguasai mufradat terkait dengan fi'il. Kosakata fi'il. Dari hal-hal yang sederhana. Nah, misalnya ketika antum sedang belajar. Oh, belajar ini apa bahasa Arabnya ya? Belajar kan kata kerja itu. Antum mesti bergambar. Ketika antum nanti bicara fi'il, belajar itu ada 4 fi'ilnya yang harus antum kuasai. Mana fi'il madi, mudhari, amar, dan nahi. Mana kata kerja telah berlalu, kata kerja sedang akan datang atau sedang, kemudian kata kerja perintah, kata kerja larangan. Ini telah, sedang, perintah, larangan harus dapat. Oh, contoh apa bahasa Arab yang bekerja? Darasa, yadrusu, udrus, la tadrus. Nah, ini harus tahu. Jadi ada 4 yang harus antum tahu itu. Darasa telah belajar. Yadrusu sedang belajar. Adrus, udrus belajarlah. La tadrus jangan belajar. Nah, jadi begitu anak-anak ustaz sekalian. Jadi ini semuanya harus kita pahami, itu baru belajar. Yang lainnya apa lagi? Misalnya bahasa Arabnya masuk. Saya mau masuk misalnya. Itu harus tahu. Masuk itu bahasa Arabnya apa? Dakhala telah masuk. Yadkhulu sedang masuk. Udkhul masuklah. La tadkhul jangan masuk. Nah, jadi minimal 1 produk 4 yang kita selesai tentang fi'il ini. Ini anak-anak sekalian ini penting. Karena kalau berbicara kata kerja pasti 4 ini.
perbuatannya telah berlalu, sedang atau akan berlangsung. 3 adalah perintah, yang keempat adalah larangan. Pasti yang keempat itu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat. Ini pertama Ustaz ajak dulu antum tulis ya, nanti semua fi'il antum kuasai. Semuanya antum kuasai. Siap ya? Jadi semuanya harus siap terkait dengan fi'il. Jadi itu fi'il ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada ta'rif huruf atau mengenal huruf. Ya, jadi antum harus tahu karena jabatan kalimat bahasa Arab itu ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, sekarang antum harus bisa membedakan juga huruf itu bicara apa. Huruf ialah kalimatun dallat ala makna. Oh, ini fi ghairiha. Jadi huruf itu adalah kata yang menunjukkan terhadap makna fi ghairiha, pada yang selain daripada isim dan fi'il. Ya. Dengan kata lain, huruf adalah kata depan atau kata sambung. Jadi huruf ini bicaranya adalah kata-kata sambung, itulah kalau dalam bahasa Indonesia kita. Ya, jadi bahasa Indonesia lebih enak dipahami itu seperti kata sambung. Misalnya wa dan itu kan nggak bisa dipahami kalau nggak digabung sama isim sama fi'il, nggak bisa. Dan apa lagi contohnya? Apakah? Nggak bisa dipahami itu. Kemudian kan nggak bisa. Adapun nggak bisa. Nah, antum harus memperbanyak berkaitan dengan huruf, ya. Harus antum tahu, ya. Misalnya bahasa Indonesia antum tahu tentang huruf itu, juga antum harus tahu bahasa Arabnya. Ya, sesungguhnya, bahwasanya, ini sesungguhnya bahasa Arabnya inna, bahwasanya bahasa Arabnya anna, ka'anna, seakan-akan atau sepertinya. Ya, itu semuanya inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, nanti kita akan bahas nanti pertemuan yang tentu di pembahasan yang lain. Namun di sini kan judulnya adalah mengenal huruf, maka antum harus tahu kalau bicara bahasa Arab ada yang dikaji model seperti ini. Kajian kita ada yang huruf seperti ini. Ini adalah gambaran bagi anak-anak ustaz semuanya bahwa tentang huruf ini kita harus juga memperbanyak, ya, hafalan mufradat terkait dengan huruf. Insya Allah nanti Ustaz akan semuanya buat itu. Ustaz sudah membuat dalam bentuk file di mana huruf-huruf yang harus dihafalkan, isim yang harus dihafalkan, fi'il yang harus dihafalkan. Nah, itu semuanya betul-betul harus mengenal apa yang harus dikaji di dalam bahasa Arab ini, penting sekali. Kalau bicara huruf tadi itu jumlahnya terbatas, enggak bertambah dan juga enggak berkurang. Oke, kalau di sini itu bertambah, bisa bertambah-tambah. Tapi kalau huruf itu enggak bisa bertambah, dia itu terus kalimatnya. Itu terus. Antum kalau hafal huruf sekitar 200 kata, wah itu banyak sekali. Ya karena huruf ini sedikit. Oke ya, jadi itu anak-anak Ustaz semuanya. Jadi bicara huruf ini jumlahnya sedikit dan tidak banyak, tetapi mesti kita harus pahami secara komprehensif, artinya secara menyeluruh agar kita mudah untuk mengimplementasikan dalam bahasa Arab. Baik anak-anak Ustaz sekalian, ini saja pembahasan Ustaz dulu terkait dengan pembahasan fi'il dan huruf.
Mudah-mudahan antum sudah tergambar apa yang mau dibahas di dalam bahasa Arab ini, insyaallah, karena ini adalah pembahasan penting di dalam bahasa Arab. Nanti insyaallah kedepannya Ustaz akan membahas satu-satu isi, membahas fi'il dan membahas huruf. Namun ini secara komprehensif gambaran umum saja, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Allahumma 'allimna bil Qur'an, Allahumma 'allimna bi fahmi al-lughatil arabiyyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.